Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Di pagi hari ini kita bisa merasakan kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat bisa tumbuh untuk semangat di dalam belajar. Nabi berpesan kepada kita, jadilah seorang pendidik, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au lihubbil ulama. Semoga di pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Amin. Dengan harapan tentunya kita dikumpulkan bersama Nabi kita dengan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini bisa kembali lagi bersama saya Dayu Aklaminas dalam program Serambi edisi Ramadan. Insya Allah nanti akan dibahas guru kita yang telah hadir di hadapan kita, narasumber utama dan bintang tamu kita kali ini. Sebelum masuk pembahasan tema, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama, narasumber utama kita yaitu Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya saya? Alhamdulillah. Selalu sehat saya. Amin. Amin, amin. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu kita. Beliau ini merupakan ketua kerukunan ulama Nusantara, yaitu Syekh Sidi Rohimuddin Nawawi Al-Bantani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Syekh Khoni. Dua-duanya Syekh. Sehat ya saya? Alhamdulillah. Nanti kita belajar bersama dengan kedua guru kita dengan seksama, pasangkan niat dan bersihkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Deden, Ustadz Mula, sehat Ustadz? Alhamdulillah, ceria selalu Ustadz. Dan di sini juga telah hadir majelis ta'lim dari Pondok Pesantren An-Nur Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih puasa Ibu? Alhamdulillah. Semangat ya puasa hari ini? Semangat. Alhamdulillah, nanti sebentar lagi lebaran ini Ibu. Udah beli baju baru belum? Oh, udah. Banyak nih beli belanja ini Syekh. Baik, para pemirsa yang ada di rumah, insya Allah di hari ini kita akan membahas tentang raih Lailatul Qadar dengan iktikaf. Ada Lailatul Qadar, ada iktikaf. Ada dua tema ini. Mungkin sebagai pendahuluan Syekh bisa memberikan mukadimah terkait tema kita kali ini. Silakan. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'ana fi Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang hadir di studio, mari sama-sama jadikan kolbu kita kolbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Sabda Nabi, alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia. Orang yang banyak bersyukur itu awet muda. Ya, bisa jadi umurnya 63 seperti 36 kayak ibu-ibu. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini kita ditemani oleh alim sufi, yaitu Syekh Sidi Rohimuddin Nawawi Al-Bantani. Makasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ini majelis tambah-tambah ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Baik, jamaah sekalian, pemirsa TPRI, kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali, di mana kita harus meraih Lailatul Qadar, salah satunya dengan iktikaf di masjid, bukan iktikaf di mall, bukan iktikaf di dapur bikin kue Sabtu. Nah, perhatikan, di bulan Ramadan ini benar-benar madrasah ruhiyah, ya, satu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas ruhani kita. Maka semakin ke ujung semakin berat, apa semakin mudah, ibu-ibu, bapak-bapak? Semakin berat gitu ya. Ya, ibarat kesebelasan sepak bola itu kalau di semifinal yang abal-abal aja bisa masuk. Tapi semakin ke final, grand final, wah semakin ketat, semakin terseleksi. Begitu juga Ramadan ini.
Dan 10 akhir Ramadan ini punya perhatian khusus dari Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada satu malam di 10 akhir itu yang disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Malam yang memiliki qadar. Qadar itu artinya nilai, yang kemuliaan. Di mana disebutkan dalam Al-Quran tadi qori kita membacakan bahwa satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih unggul, bukan sama, lebih baik, lebih unggul dibandingkan dengan 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun berapa ya Ustadz? 1000 ya, lebih. 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. 80. Ada yang usianya 84 tahun di sini. Belum tentu umur kita 80 tahun. Tapi Allah berikan satu malam, kehebatannya, kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Kira-kira sia-siakan atau kita kejar? Nabi mengajarkan taharrau, kejarlah malam Al-Qadar itu. Mungkin bisa dilanjutkan Syekh. Karena memang Lailatul Qadar ini, kata Imam As-Sa'labi itu kan, anzalallahu khair wal barakah wal maghfirah gitu. Istimewanya apa ini Lailatul Qadar ini? Harus dikasih booster ini ibu-ibu nih Syekh. Gimana Syekh? Iya, makanya siang harinya kita berpuasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, nggak cukup untuk meraih Lailatul Qadar ini, butuh i'tikaf. Dan i'tikaf ini ibadah yang bukan hanya disyariatkan kepada umat Nabi kita. Di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan membangun kembali Ka'bah dari pondasinya, kemudian Allah memerintahkan antahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina waruka'is sujud. Bersihkan Baitullah itu, rumahku itu. Bagi siapa? Bagi orang yang tawaf, bagi orang yang i'tikaf, bagi orang yang ruku dan sujud di dalamnya. Nah, jadi i'tikaf ini diberlakukan pula kepada di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, saking pentingnya. Nah, sekarang nih kita masuk ke pembahasan i'tikaf. Kira-kira nih, tanya dulu dah, Ustaz Dayu dulu. Berencana berapa hari i'tikafnya nih di masjid? Jangan di mall. Jangan di mall. Oh, beberapa hari Syekh. Harus mantap, Harus bulat. mantap Syekh. Siap Syekh. Siap salah. Ustaz dan Ustaz mulai. Mau berapa hari nih 10 akhir Ramadan kita? Setengah hari ya. Mungkin, iya insya Allah Syekh di malam-malam ganjil. Sebab Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawafah. Di mana Aisyah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat, dan diikuti setelah wafat oleh istri-istrinya. Begitu pentingnya iktikaf. Maka kalau kita berbicara iktikaf yang mendalam, bukan dipikir. Kalau dipikir itu kadang-kadang ya hanya duduk, ya berzikir. Tapi kalau bertasawuf kita memaknai dan menghayati. Sebetulnya iktikaf ini berdiam, itu kan kata orang sekarang berkontemplasi. Ngerti nggak Bu? Berkontemplasi. Jadi berkontemplasi itu menyiapkan waktu dan tempat yang tepat, kemudian kita melakukan perenungan. Perenungan yang mendalam. Itulah iktikaf. Maka tidak boleh bicara kecuali kebutuhan yang mendesak. Tidak boleh keluar kecuali kebutuhan yang mendesak. Kita diam di masjid. Disitulah kita berkontemplasi, merenung dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu tasawuf itu, pemirsa TVRI, ada yang disebut dengan ujlah. Ujlah ini sebetulnya bukan diada-ada atau dari agama Hindu dan Buddha. Ujlah dalam ilmu tasawuf itu sumbernya dari Nabi kita, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 hari. Dikisahkan oleh Aisyah, hubibtu bil khola ay bil kholwat. Aku, sabda Nabi, rindu suka menyendiri,
Di mana? Menyendirinya di mana? Di depan TV. Di Gua Hiro. Ada yang pernah ke Gua Hiro, ke puncak Jabal Nur? Angkat tangan. Belum pernah. Oh, di bawah. Jadi kalau kita lihat di Jabal Nur, di puncaknya itu lempengan batu. Di lempengan batu itu ada tempat kira-kira untuk 1 orang 2 orang berteduh di situ. Bayangkan Nabi yang pembisnis sukses, istrinya Khadijah, gak butuh lagi dengan dunia. Beliau ujlah di sana, mengasingkan diri di Gua Hiro. Nah, maka ujlah yang dilakukan oleh Nabi itu akhirnya menjadi syariat, namanya i'tikaf. Jadi ibu-ibu nggak usah nyari gunung lagi, nggak usah nyari gua lagi. Maka ujlah yang syar'inya bagi umat Nabi yang umum di masjid, tempat yang paling suci. Nah, maka kalau kita berbicara ujlah ini adalah rukun dari riyadhah, melatih kolbu kita. Ibu, bapak sekalian, jangan kita hanya memikirkan fisik dan jasmani saja. Hanya mikirkan casing saja. Pakaiannya lah, aksesorisnya lah, lipstiknya lah. Itu aja yang dipikirkan. Melupakan sesuatu yang esensi dalam diri kita. Apa? Kolbu, ruh. Al-qalbu huwa jauharul insan. Kata para ulama, kolbu kita itu adalah sesuatu yang paling mahal, yang paling esensi dalam diri kita. Nah, cara melatih kolbu kita supaya aktif, salah satunya dengan ujlah i'tikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Mari kita lihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, ma nafa'al qalba syai'un mithlu ujlah yadkhulu fiha maidana fikrah. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih hebat, bermanfaat bagi kolbu kita semacam ujlah. Tidak ada yang lebih berbobot nilainya, yang bermanfaat bagi kolbu kita dibandingkan dengan ujlah. Karena ujlah adalah yadkhulu fiha maidana fikrah. Sebab dalam ujlah kita akan masuki medan lapangan perenungan kolbu kita, perenungan kontemplasi kita. Nah, inilah makna ujlah. Supaya apa? Kita, kolbu kita ini kuat. Apalagi hari ini tantangannya semakin berat, ekonomi kita semakin berat, betul nggak? Anak-anak sekolah berat. Pikiran kita bisa terbebani, bisa stres. Tapi kalau kolbu kita dengan ujlah, kita merenung, kita muhasabah, kita mendekatkan kolbu kita kepada Allah, datang nanti pencerahan dari Allah. Bahagia kecil problem itu. Betul nggak? Nabi Yusuf di penjara, sobrun jamil. Sabarnya tuh indah, nggak gerutu gitu. Ini baru beras naik, udah protes kan. Nah, kita akan menagih problem-problem itu menjadi kecil adanya karena kolbu kita yang tercerahkan. Salah satunya ini dengan i'tikaf 10 akhir di bulan Ramadan. Yuk ibu-ibu, sudah nyiapkan mau berapa hari? Insya Allah. Jangan kalah dengan shopping. Shopping aja terus ya. Jadi memang i'tikaf ini sebagai media ya, saya mendapatkan Lailatul Qadar. Ternyata memang kalau kita cek di dalam tafsir itu nggak ada ulama yang memastikan jam berapa, kemudian kapan waktunya. Cuma dikasih kunci jawaban rahasia itu ya ganjil. Apa ternyata i'tikaf ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Sebab Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawaffa. Di mana Aisyah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat dan diikuti setelah wafat oleh istri-istrinya. Begitu pentingnya iktikaf. Maka kalau kita berbicara iktikaf yang mendalam bukan dipikir. Kalau dipikir itu kadang-kadang ya hanya duduk, ya berzikir. Tapi kalau bertasawuf kita memaknai dan menghayati. Sebetulnya iktikaf ini berdiam, itu kan kata orang sekarang berkontemplasi.
Ngerti nggak Bu, berkontemplasi? Jadi berkontemplasi itu menyiapkan waktu dan tempat yang tepat, kemudian kita melakukan perenungan. Perenungan yang mendalam. Itulah iktikaf. Maka tidak boleh bicara kecuali kebutuhan yang mendesak. Tidak boleh keluar kecuali kebutuhan yang mendesak. Kita diam di masjid, disitulah kita berkontemplasi, merenung dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ilmu tasawuf itu, pemirsa TVRI, ada yang disebut dengan ujlah. Ujlah ini sebetulnya bukan diada-ada atau dari agama Hindu dan Buddha. Ujlah dalam ilmu tasawuf itu sumbernya dari Nabi kita, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 hari, dikisahkan oleh Aisyah, hubibtu bil khola ay bil kholwat. Aku, sabda Nabi, rindu suka menyendiri. Di mana? Menyendirinya di mana? Di depan TV. Di Gua Hiro. Ada yang pernah ke Gua Hiro, ke puncak Jabal Nur? Angkat tangan. Belum pernah. Oh, di bawah. Jadi kalau kita lihat di Jabal Nur, di puncaknya itu lempengan batu. Di lempengan batu itu ada tempat kira-kira untuk 1 orang 2 orang berteduh di situ. Bayangkan Nabi yang pembisnis sukses, istrinya Khadijah, gak butuh lagi dengan dunia. Beliau ujlah di sana, mengasingkan diri di Gua Hiro. Nah, maka ujlah yang dilakukan oleh Nabi itu akhirnya menjadi syariat, namanya iktikaf. Jadi ibu-ibu nggak usah nyari gunung lagi, nggak usah nyari gua lagi. Maka ujlah yang syar'inya bagi umat Nabi yang umum di masjid, tempat yang paling suci. Nah, maka kalau kita berbicara ujlah ini adalah rukun dari riyadhah, melatih kolbu kita. Ibu, bapak sekalian, jangan kita hanya memikirkan fisik dan jasmani saja. Hanya mikirkan casing saja. Pakaiannya lah, aksesorisnya lah, lipstiknya lah. Itu aja yang dipikirkan. Melupakan sesuatu yang esensi dalam diri kita, apa? Kolbu, ruh. Al-qalbu huwa jauharul insan. Kata para ulama, kolbu kita itu adalah sesuatu yang paling mahal, yang paling esensi dalam diri kita. Nah, cara melatih kolbu kita supaya aktif, salah satunya dengan ujlah i'tikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Mari kita lihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, mana fa'al qalba syai'un mithlu ujlah yadkhulu fiha maidana fikrah. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih hebat, bermanfaat bagi kolbu kita semacam ujlah. Tidak ada yang lebih berbobot nilainya, yang bermanfaat bagi kolbu kita dibandingkan dengan ujlah. Karena ujlah adalah yadkhulu fiha maidana fikrah. Sebab dalam ujlah kita akan masuki medan lapangan perenungan kolbu kita, perenungan kontemplasi kita. Nah, inilah makna ujlah. Supaya apa? Kita, kolbu kita ini kuat. Apalagi hari ini tantangannya semakin berat, ekonomi kita semakin berat, betul nggak? Anak-anak sekolah berat. Pikiran kita bisa terbebani, bisa stres. Tapi kalau kolbu kita dengan ujlah, kita merenung, kita muhasabah, kita mendekatkan kolbu kita kepada Allah, datang nanti pencerahan dari Allah. Bahagia kecil problem itu. Betul nggak? Nabi Yusuf di penjara, sabrun jamil. Sabarnya tuh indah, nggak gerutu gitu. Ini baru beras naik, udah protes kan. Nah, kita akan menagih problem-problem itu menjadi kecil adanya karena kolbu kita yang tercerahkan. Salah satunya ini dengan i'tikaf 10 akhir di bulan Ramadan. Yuk ibu-ibu, sudah nyiapkan mau berapa hari? Insya Allah. Jangan kalah dengan shopping.
Shopping aja terus ya. Jadi memang iktikaf ini sebagai media ya saya mendapatkan Lailatul Qadar. Saya mau ke Syekh Sidi Rohimuddin. Ternyata memang kalau kita cek di dalam tafsir itu nggak ada ulama yang memastikan jam berapa, kemudian kapan waktunya. Cuma dikasih kunci jawaban rahasia itu ya ganjil. Apa ternyata iktikaf ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu? Mungkin Syekh Sidi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa sekalian, Syekh Fatur Rahman. Betul seperti apa yang dijelaskan tadi bahwa i'tikaf itu salah satu kegiatan atau amal ya yang dianjurkan di 10 terakhir. Dan mengenai waktu ganjil pun karena Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkannya. Carilah ya, Lailatul Qadar itu di 10 terakhir yang ganjil. Beliau pernah menyatakan, pernah diperlihatkan Lailatul Qadar itu kemudian dibuat lupa oleh Allah. Tanggalnya berapa, jamnya berapa. Namun beliau menganjurkan hendaklah bersiaga begitu di hari-hari ganjil. Mungkin ada kaitannya innallaha yuhibbul witr. Allah suka dengan yang ganjil karena Allah juga tunggal ganjil. Namun bukan berarti kita hanya di waktu ganjil aja datang ke masjidnya. Ya. Ini yang repot ini. Tetap agar kita betul-betul mencari ya taharrau ya, berusaha keras untuk mencari Lailatul Qadar itu ketika kita i'tikaf di 10 hari penuh. Itu. Kebiasaannya 10 hari di 10 terakhir itu justru banyaknya di mall i'tikaf. Ya makanya nyari baju lebaran ini. Jadi tidak mencari mempersiapkan baju rohani yang baru ya untuk dinikmati dan dirasakan kebahagiaannya nanti ketika lebaran. Yang mencari sepenuh masa ya selama 10 hari bahkan para sahabat untuk menyongsong Lailatul Qadar itu sejak bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya, Rajab, Sa'ban itu sudah membuat istidadiyah ya persiapan batin. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah beriktikaf 1 hari di 10 pertama, kemudian di 10 kedua, namun beliau mendapat isyarat dari Allah di 10 terakhir. Gitu. Dan kata beliau, uritu, aku pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu, tetapi unsituha katanya. Lupa ya. Dibuatnya lupa, oleh karena itu carilah ya di 10 terakhir itu di hari-hari ganjil. Gitu. Dan itu kegiatan yang memang paling relevan ya untuk menyongsong hadiah Lailatul Qadar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mencari ini jangan fokus kepada ganjil. Jangan-jangan tanggal 17 kemerdekaan Indonesia itu juga didapatkan dari Lailatul Qadar kayaknya sih ya. Gimana sih? Jangan sampai ya udahlah, puasa pertama saya nggak terlalu ribet-ribet lah. Nanti pas terakhir aja ribetnya pas Lailatul Qadar gitu. Gimana itu sih? Iya, kuncinya gini. Tadi Syekh Rohimuddin persiapan ya, i'dadiyah. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam menyebutkan urudul imdad bihasabil isti'dad. Perhatikan ibu-ibu, datangnya karunia dari Allah. Sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah wilayahnya karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Itu tergantung isti'dad, persiapan hambanya. Tadi dari bulan Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan 3 bulan. Mempersiapkan diri untuk apa? Mendapatkan Al-Qadar itu. Nah, maka persiapan ini yang terpenting. Persiapan itu tergantung daripada niat kita. Kita serius nggak nih? Antusias apa enggak dikasih hadiah sebesar itu? Nah, persoalannya itu. Kalau kita menganggap karunia ini adalah sesuatu yang besar, kan hal yang gaib. Kita diuji bahwa orang yang bertakwa itu, awas surah Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib,
percaya kepada yang gaib. Nah, di dalam jiwa manusia, syahwat manusia ada yang disebut dengan ajalah, segera. Kalau dapat yang sesuatu yang sekarang, itu yang bersegera. Kalau dikasih nanti, nah itu yang kadang-kadang kita nggak semangat. Ya, orang kalau dikasih sembako ngantri semangat apa enggak? Jadi maka akhirat itu nanti. Maka akal dan hatilah yang bisa kita membuat persiapan. Yang gaib. Yang gaib itu yang nggak nampak secara zohir. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah setiap yang tidak kelihatan itu tiada? Angin ada enggak? Kelihatan apa enggak? Tapi kan dirasakan. Ruh kita ada apa enggak? Kelihatan apa enggak? Tidak setiap yang nampak yang kelihatan itu enggak ada. Sekarang begini, zaman modern kita transaksi pakai e-banking. Uangnya dihitung dulu enggak? Dipegang dulu enggak? Tapi dengan transaksi e-banking sah apa enggak? Sukses apa enggak? Itu contoh gaib yang dekat. Kenapa kita nggak percaya dengan Lailatul Qadar? Baik. Saya mau ke Syekh Sidi Rohimuddin, bahwa ternyata ini kan momen personal ya. Makanya kalau Abdullah Yusuf Ali itu dalam bukunya Holy Quran itu memang Lailatul Qadar itu perlu dipersiapkan, entah kapan yang kita tahu. Menariknya istiqdat itu sebenarnya apa yang harus kita siapkan dalam iktikaf itu? Karena kebanyakan masyarakat kita ini iktikaf tuh ya duduk saja di masjid. Duduk, batal wuduk, wuduk lagi, duduk aja. Apa yang harus diisi di dalam hal itu untuk menggapai Lailatul Qadar? Syekh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sebelum menjawab itu saya ingin sedikit menjelaskan tentang makna Lailatul Qadar itu. Sehingga ada persiapan-persiapan untuk meraihnya, karena Lailatul Qadar itu memang satu anugerah yang sangat agung. Setahun sekali umat mendapatkan anugerah besar itu. Oleh sudah barang tentu maka persiapannya harus nyata. Ya. Lailatul Qadar, ya Lailah maknanya malam, Qadar itu yang paling tepat adalah bermakna malam yang agung, malam yang mulia. Malam yang Al-Quran sendiri menjelaskan khairun min alfi syahr, seperti yang dijelaskan bahwa kualitas amal itu penuh 83-84 tahun. Itu kualitas bukan kuantitas ya. Kualitas. Orang yang berumur 80 tahun belum tentu kualitas ibadahnya itu 80 tahun. Kalau yang 84, kalau satu hari hanya ibadah itu 8 jam, maka tidak sampai ke berapa tahun aja, 20 tahun aja mungkin umur yang 75 itu. Nah maka persiapannya lebih kepada persiapan batin. Persiapan batin. Karena iktikaf itu maknanya adalah membuang kesibukan hati daripada makhluk selain Allah. Memutuskan hubungan batin dari makhluk. Artinya buang semua niat. Biasanya kita melakukan kebaikan itu mesti saja karena orang, ada motivasi dari luar, butuh respect dari orang. Ya, iktikaf ini murni. Betul-betul datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafrigh al-qalb lil ibadah. Murni niat untuk melakukan ibadah. Dan al-istighal billah, dengan berzikir, dengan merenungi fikrah yang tadi hikmahnya dibacakan oleh Syekh dari Imam Ibn Athaillah Sakandari, masuk kepada maidanil fikrah. Al-fikrah itu as-sayrul qalbi ilallah. Artinya terus menjalankan pikiran, batin, hati semata-mata untuk Allah. Dan juga selalu berpikir agar dapat melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan itikaf itu juga merupakan kalau air itu
kalau didiamkan begitu di dalam gelas, maka kotorannya itu akan mengendap. Maka mencapai satu kejernihan yang tinggi. Membuang segala kesibukan hati, pikiran dari selain Allah. Itu kita lakukan setahun sekali. Setahun sekali. Itu resmi ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita melakukannya itu bukan hanya 10 terakhir aja. Iya, tiap hari harusnya. Setiap hari. Nah, oleh karena itu para arifin mereka mengatakan bahwa kullu layali lailatul qadar. Oh, masyaallah. Setiap malam ya malam Lailatul Qadar punya istidadiyah yang sama. Harus ada istidadiyah. Betul. Jadi yang harus pesannya disampaikan dalam Lailatul Qadar ini melalui recap ini ada semacam transformasi spiritual ya saja. Kemudian intelektual, tafakur gitu. Kemudian menumbuhkan budaya Ramadan setiap hari tadi ya. Betul. Kan begitu, Syekh? Iya. Jadi sebenarnya gini. Ini kita lanjutkan. Jadi ruh kita, nih kolbu kita tuh harus punya perhatian khusus, tempat yang khusus. Makanya iktikafnya di mana? Di masjid. Jadi mata kita itu akan mempengaruhi kolbu kita. Lisan kita itu akan mempengaruhi kolbu kita. Telinga kita, apa yang kita dengar, ujungnya adalah mempengaruhi kolbu kita. Jadi dengan iktikaf di masjid, di tempat yang paling suci, kita beriktikaf, kita melakukan perenungan, tidak bicara, tapi kita terus berzikir kepada Allah, itu sebetulnya adalah untuk mengkhususkan perjalanan kolbu kita. Ya, kalau kita sering, ibu-ibu, apa yang dilihat ya, di medsos, di mall, di jalan, itu kolbu kita penuh dengan itu. Gimana kita mau khusyuk, gimana kita mau merasakan hadirnya Allah, kalau kolbu kita penuh dengan hal-hal duniawi. Maka dengan iktikaf itu, yang syar'i itu, kita dilatih seluruh panca indera kita berhenti. Berhenti melihat, berhenti berbicara, berhenti mendengar, berhenti melangkah dari hal yang tidak bermanfaat. Sehingga dikhususkan. Untuk apa? Untuk menguatkan kolbu kita. Maka ada istilah itu, kalau istilah dulu orang tua kita itu mematikan raga, menghidupkan jiwa. Itu dalam tirakat itu. Konsep orang kita terdahulu itu tirakat itu dari torekat, Bu. Kita harus bertirakat katanya. Kalau pingin cita-cita kita terpenuhi, tirakat. Ternyata tirakat itu dari torekat. Torikoh, jalan menuju kepada siapa? Kepada Allah. Maka kita perhatikan, kalau di agama yang lain ada bertapa, ada kontemplasi. Karena memenuhi aspek batin. Tapi dalam Islam, aspek batin ini tertujunya kepada Allah. Supaya mendapatkan pencerahan kolbu kita. Ada kemiripan. Nah, maka dalam Islam itu diatur. Tempatnya di tempat yang paling suci, di masjid. Nah, maka oleh sebab itu, ketika kita beriktikaf, ketika mata kita hanya lihat Quran, ketika telinga kita mendengar yang baik-baik, demikian pula supaya kolbu kita ini mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebetulnya untuk menghasilkan kecerdasan-kecerdasan spiritual. Coba ini jamaah sekalian pemirsa TPRI. Sekarang ini rasa malu ini kayaknya sudah hilang, betul nggak? Malu berbuat dosa. Bahkan sekarang itu ada orang yang sombong. Mungkin kalau dulu kita dengar orang sombong itu kalau kaya. Tapi sekarang sombong itu karena maksiat. Oh iya. Nauzubillahi min dzalik. Orang sombong dengan maksiatnya. Ustaz Dayu. Sombong dengan kemaksiatan. Nah, maka oleh sebab itu, di sini perlunya kita iktikaf untuk apa? Mencerahkan kolbu kita. Kita butuh nih bangsa ini, para pemimpin nasional kita yang punya integritas, yang punya asidku kejujuran, dan punya rasa malu. Kalau kita lihat hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, dituliskan bahwa kalam Nabi terdahulu ada dalam satu kata, idza lam tastahi pasna ma syi'ta. Apabila engkau sudah tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendakmu.
betul orang yang tidak punya rasa malu dalam kolbunya, dia akan bertindak apa saja, berucap apa saja, dengan sekehendaknya saja. Nah, kita ini butuh jiwa yang jujur, jiwa yang punya integritas, jiwa yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi iktikaf ini mengajarkan kita supaya cerdas ruhani kita, cerdas secara spiritual. Ibu-ibu suka nggak dengan suami yang jujur? Tapi kalau pulang kan HP-nya suka diperiksa. Aduh, ibunya mana ini? Ibu-ibu kalau dengan orang, siapa sih orang yang terdekat dengan kita? Suami. Siapa suami yang paling terdekat dengan dirinya? Istri. Kalau dengan orang yang terdekat saja sudah tidak ada nilai kejujuran, bagaimana dengan orang lain? Nah, maka oleh sebab itu, ayo kita renungi bulan Ramadan ini. Semakin ke ujung, ada syariat yang namanya iktikaf. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berlatihlah kolbu kita untuk kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga seluruh panca indera kita. Maka ada satu kata ulama yang luar biasa ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu batinahu bil musyahadah. Barang siapa yang memperbaiki seluruh panca inderanya, matanya, mulutnya, telinga, tangan, dan kakinya dengan mujahadah. Mujahadah itu apa? Menundukkannya. Hanya aktifkan panca indera kita untuk yang bermanfaat. Maka hassanallahu batinahu bil musyahadah. Allah akan berikan hadiah, diperbaiki, diperindah kolbunya dengan musyahadah. Bisa nyaksi kepada Allah, bukan melihat Allah. Kolbu bisa musyahadah, menyaksi kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Musyahadatur rububiyah itu buah. Menyaksi sifat-sifat Allah yang sempurna. Termasuk menyaksi kemuliaan Al-Qadar. Bukan melihat malaikat, tanazzalul malaikat waruh. Malam Al-Qadar itu turun malaikat dan Jibril. Dilihat aja mana malaikat tuh. Yang gaib. Hanya bisa musyahadah disaksikan oleh kolbu kita. Bergetarlah kolbu kita di malam itu. Berlinanglah air mata di malam itu. Terasalah dekatnya Allah di malam itu. Terasalah kemuliaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Itu yang disebut dengan Al-Qadar. Kalau kolbu kita terus dipersiapkan, salah satunya adalah iktikaf. Dah, panca indera kita capek nggak lihat baju terus? Lisan kita bosen nggak terus ngomongin politik? Bosen nggak terus ngomongin makhluk, benda? Bosen. Saatnya 10 akhir bulan Ramadan, tutup semua, opkan panca indera kita. Supaya fokus kolbu kita menjelajah jalan-jalan rohani kita. Seneng gak kalau jalan-jalan? Kali-kali jalankan rohani kita, jalan-jalan rohani kita untuk mendekat kepada Allah, merasakan kemuliaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebenarnya iktikaf yang dimasukkan oleh Syekh Sidi tadi, bahwa kita harus selalu istimror ya, terus menerus. Ini kan praktisi sufi. Gimana ibu-ibu yang bekerja yang sulit, nggak bisa ke masjid, iktikafnya bagaimana yang harus mereka lakukan, Syekh? Di dalam, saya kembali kepada dalil kepada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, katanya. Setiap amal manusia diberi balasannya sesuai dengan upayanya. Lahu itu maknanya Allah memberikan balasan amal manusia sesuai dengan upayanya, bilangannya misalnya. Kemudian ketika Nabi bersabda begitu, terhenti karena malaikat turun memberitahu bahwa Allah berfirman illas siyam, kecuali puasa, katanya. Fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa itu adalah li. Ulama fikih mengatakan perbuatan yang dilakukan karena aku. Tetapi ulama sufi mengatakan saum itu milikku, sifatku.
wa ana ajzibih, dan aku yang membalasnya. Ya. Dan akulah yang membalasnya. Jadi balasan puasa ini sesuai dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, maka di dalam puasa itu ada apa? Nah, salah satunya kurangi makan. Dengan 12 jam kita berpuasa. Baik. Kurangi tidur. Qiyamul lail, ada taraweh, dan juga kurangi bergaul dengan orang, itu itikaf. Itu etika. Kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab seperti biasa, Fiti dan jamaah yang hadir di studio. Yang pertama bisa ditayangkan Fiti terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuli Surawati. Saya berasal dari Jakarta. Saya doakan semoga Syekh dan keluarga senantiasa sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat tertarik sekali dengan ilmu ini, ilmu tasawuf yang saya ajarkan di Islami maupun di sosial media lainnya. Saya selalu ikuti kajian-kajian dari Syekh. Ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sehubungan dengan bulan suci Ramadan, di mana di 10 hari terakhir kita tahu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada 3 pertanyaan dalam hal ini yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kira-kira di waktu-waktu kapan yang kita harus siap siaga untuk mendapatkan malam tersebut? Yang kedua, kira-kira persiapan apa yang kita siapkan lahir maupun batin untuk bisa mendapatkan malam tersebut? Dan yang terakhir, kira-kira tanda-tanda lahiriah apa jika seseorang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan, Syekh. Ya, baik, ini pertanyaannya sangat baik sekali. Kalau atlet tuh mau bertanding, kira-kira latihannya panjang apa enggak? Lebih panjang ketimbang pertandingannya kan? Nah, begitu juga dengan Lailatul Qadar ini. Pertama, istiqdad persiapannya harus jauh-jauh hari. Tadi kata Syekh Rohimuddin ada yang dari bulan Rajab. Artinya kita mempersiapkan diri karena kita sangat tertarik, antusias dengan Al-Qadar itu. Bonusnya besar. Sehingga kita harus antusias. Persiapannya harus jauh-jauh hari. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Pertama, tazkiyatun nafs. Pembersihan kolbu itu menjadi asas dalam ilmu tasawuf. Dasar sekali membersihkan kolbu kita. Jangan bosan. Bagaimana? Sebab kolbu itulah tempat mahalu nadhari rabbih, tempat melihatnya Allah. Malu nggak kalau hati kita ada benci, ada hasad ke orang, ya, ada cinta dunia, ada cinta gila dengan jabatan, gila dengan kekuasaan, ada yang gila hormat. Itu kita malu di hadapan Allah. Dan hati semacam itu tidak akan mendapatkan yang disebut dengan anugerah ruhaniyah. Nah, jadi bentuk persiapannya adalah pertama tahapannya tazkiyatun nafs atau takhliyah, pembersihan istiqomah kolbu kita, introspeksi diri lagi. Ibu-ibu, Imam Al-Ghazali itu mengarang namanya Kitabul Arba'in. Ada 10 penyakit hati. Kira-kira sudah hafal apa belum? Waduh, gimana bisa ngobatinnya, tahu aja apa belum? Tapi kayaknya ibu-ibu tawadhu ini. Ya, contohnya, pertama yang disebut dengan penyakit hasad, karohiyatuma an amallah alal ghair, benci ketika nikmat Allah diberikan kepada orang lain. Tetangganya, ya, beli mobil, dia yang jantungan. Pusing gitu. Nah, itu pasti ada hasadnya. Ada al-hikdu, kebencian. Benci kepada yang beda ras, suku dengan kita. Itu pun penyakit hati. Ada penyakit riya ketika beramal. Ingin dilihat oleh orang, ingin dapat perhatian dari orang. Itu namanya penyakit riya, tidak ikhlas. Ada juga penyakit hati itu yang berbahaya, sabda Nabi, namanya hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita punya mobil bukan disimpan di garasi, disimpannya di hati. Tapi kan gak masuk. Bukan mobilnya yang disimpan di hati, cintanya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Aduh, mobil takut kegesrek. Jadi gimana hati kita? Kalau dunia tuh, kecintaan kepada dunia ada di hati kita.
maka yuk kita bersihkan kolbu kita, beningkan kolbu kita. Yang kedua langkahnya adalah persiapannya tahliyah bil awsab al mahmudah. Dandani kolbu kita dengan sifat terpuji. Wajah kita sering didandani, betul? Begitu juga kolbu kita setelah dibersihkan, dandani dengan sifat yang terpuji, namanya makomat. Ada sabar, jangan sampai stok sabar kita habis. Aduh, sabarku sudah habis. Kok stok sabarnya habis? Jangan habis. Maka terus kesabaran kita tingkatkan. Rasa syukur kita, tawakal kita kepada Allah. Ya, kita diwajibkan ikhtiar. Wilayah kita adalah berusaha. Tapi hasilnya gantungkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Namanya tawakal Allah. Kemudian ada apa? Ikhlas. Itu mendandani kolbu kita. Setiap amal apapun kebaikan kita harus selalu periksa. Kata guru kita Syekh Ahmad Ibn Idris dalam qawaidnya, apabila engkau mau berbuat sesuatu, periksalah kolbu kita, ikhlas apa tidak. Jangan langkah-langkah aja, kerjain aja. Periksa dulu qasdu, tujuan kita lillah apa bukan, karena Allah atau karena manusia. Ini menjadi dasar dalam melangkah dalam ilmu tasawuf. Nah, dua hal ini bentuk persiapan kita, tahliyah wa tahliyah, mengosongkan kolbu dari penyakit hati dan mendandani hati kita dengan sifat terpuji. Maka yang ketiga, yakin Allah berikan namanya tajalliyat. Apa? Anugerah datang ke dalam kolbu kita. Kita merasakan nampaknya Allah, merasakan hadirnya Allah, sehingga namanya Al-Qadar itu ya benar-benar dirasakan hadirnya. Wajilat qulubuhum, bergetar kolbu kita. Kemudian fafadat ainahu, meneteskan air mata yang tidak bisa dibendung. Betapa nikmatnya Al-Qadar itu. Dan dampaknya tadi pertanyaannya, hasilnya tambah ketakwaannya, tambah ketawaduannya, tambah ketundukannya. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan tetangganya, dengan keluarganya, dan baik hubungannya dengan lingkungannya. Itulah tanda orang yang dapat Al-Qadar. Al-Qadar, fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Harus yakin ya saya. Baik, saya persilakan ibu-ibu yang mau bertanya. Pertanyaan pertama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sukarsi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini atau siang hari ini dapat berjumpa dengan pada Syekh kita yang mulia, sehingga pada paparan tadi yang telah disampaikan insya Allah akan jadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Yang saya akan tanyakan yaitu, apakah ada amalan khusus yang kita kerjakan untuk supaya dapat menyaksikan turunnya malaikat ke bumi pada malam Lailatul Qadar? Baik. Terima kasih atas pencerahannya dan jawabannya. Terima kasih, saya ucapkan banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh ini bisa menjawab, ini biar jadi oleh-oleh nih balik. Amalan apa ini kira-kira ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya amalannya itu ada di dalam puasa itu sendiri. Seperti tadi yang dijelaskan juga, itu adalah bagian amalan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Tidak ada amalan khusus, itu Ramadan, Lailatul Qadar itu memang khusus diberikan di bulan Ramadan. Maka kita mesti melakukan makna saum yang sempurna, ya, makna saum. Salah satu makna saum yang tadi telah diungkapkan oleh Syekh Fathur Rahman, yaitu tazkiyatun nafas. Itu amalan khususnya. Bukan bilangan amal, konsentrasinya bukan kepada bilangan amal, bilangan ibadah, bilangan zikir, tetapi konsentrasinya yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya. Jadi ada dua, satu yang tadi telah dijelaskan, itu kategorinya masuk kepada tazkiyatun nafas tadi. Sucikan diri, dan puasa itu adalah upaya untuk menyucikan diri. Kurang makan, kurang tidur,
kurang bicara, semuanya tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir itu yang keempat, i'tikaf itu juga masuk kepada tazkiyah. Puasa kan kurang makan, puasa kan kurang tidur, puasa kan nggak boleh marah, nggak boleh bicara kotor, itu kurangi bicara. Dan yang terakhir i'tikaf, itu amalan khususnya. Dan katakanlah, apa kalau kata orang Bekasi ini kan, ibu-ibu dari Bekasi nih, senggetannya, tahu senggetannya? Senggetan Lailatul Qadar itu, itulah makna saum itu, tazkiyatun nafas. Apa senggetan? Apa senggetannya? Apa? Alat untuk diambil, mendapatkan buah dari bambu gitu. tuh disengget. Jadi untuk menurunkan, untuk mendapatkan turunnya malaikat membawa Lailatul Qadar itu di puasa sudah. Cuman ada 4 yang perlu kita pelihara yang tadi sudah disebutkan, namun saya rincikan. Kurang makan memang 12 jam tuh. Yang ngerokok aja itu, Bu, kalau suaminya ngerokok katanya nggak kuat, kalau nggak ngerokok 12 jam kuat itu. Kan udah ngurangi tuh, itu kan nafsu. Kurangi bicara, nggak boleh marah, tadarus Al-Quran, zikir, kurangi tidur, malam ada taraweh, ada qiyamul lail, ada sahur, itu udah terganggu tidur tuh. Dan yang terakhir, yang keempat adalah inizal tadi, uzlah, yaitu i'tikaf. Allah sudah syariatkan, nggak ada lagi amalan itu. Apapun yang dilakukan ketika kita tazkiyatun nafas itu pahalanya besar. Apa sajalah di Ramadan kebaikan yang kita lakukan, sedekah, silaturahmi, tetapi dengan jiwa yang tazkiyatun nafas. Itu udah senggetan tadi, itulah Lailatul Qadar. Yang kedua, ya makna saum ini, lakukanlah semua itu lillah. Karena ada yang orang melakukan kurangi makan untuk diet. Ya, untuk slimming, ya, untuk kurus, jangan. Lillahi ta'ala. 2 itu tazkiyatun nafas dan lillahi ta'ala. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun akan mendapat pahala yang sama seperti Lailatul Qadar. Ini paradigma yang terjadi di masyarakat nih, Syekh. Kita harus keluar dari bilangan-bilangan ini nih. Apa namanya, Lailatul Qadar bilangannya segini. Itu mematikan apa ya? Dia nggak mau melakukan hal terus menerus. Baik, masih dalam sesi tanya jawab. Ibu, siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Sini, ya Bu. Ini banyak yang bertanya ini, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hasanah dari Masjid Talim An-Nur, Bekasi Utara, pimpinan Ibu Ustazah Hajah Aisyah. Saya mau bertanya, Syekh, yang saya tanyakan, apakah ada kisah hingga yang menyebabkan ayat-ayat turun dalam malam Lailatul Qadar? Itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah nyatanya, Syekh? Ya, memang di balik Al-Quran itu ada yang disebut dengan asbab nuzul, ya, menyebabkan turun ayat itu, termasuk Al-Qadar. Jadi dulu itu kabar, ya, bahwa di zaman Bani Israel itu ada seorang pemuda yang jihad di jalan Allah, malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad di jalan Allah, itu selama 1000 bulan. Wah, para sahabat, kalau yang namanya dengar kebaikan, kesolehan itu antusias. Seperti orang hari ini kalau dengar ada pembagian BLT. Jadi antusias para sahabat itu kalau amal soleh. Dan itu yang membuat cemburu para sahabat. Tidak mau ketinggalan. Itu disebut as-sabiqunal awalun. Sehingga para sahabat berharap ingin dapat seperti pemuda di Bani Israel itu. Sampailah ke telinga Rasulullah SAW. Maka pada akhirnya Nabi berharap supaya umatnya itu mendapatkan ibadah seperti pemuda itu. Maka di tengah harapannya itulah turunlah kabar tentang surah Al-Qadar ini, di mana Allah memberikan hadiah bagi umat akhir zaman. Sebab umat akhir zaman itu umurnya pendek-pendek, Bu. Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Ada yang antara 60 70 sekarang.
Oh banyak. Di luar sana. 60 ya, wasir siap. Sekarang ini kalau orang sudah 90 tahun saja itu sudah jadi orang langka. Langka sekali. Nah, memang rata-ratanya Nabi pun 63 tahun. Nah, tapi umat terdahulu bisa ratusan tahun. Nah, karena umat ini adalah umat istimewa, umat Nabi Muhammad SAW, dan surga terbuka bagi Nabi dan umatnya, baru Nabi-Nabi yang lainnya. Dan ini juga diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir ya saya, tentang bagaimana proses konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran ini berdasarkan ketika turunnya surah Lailatul Qadar ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eeng. Saya izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan Bu. Malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apakah keutamaan Lailatul Qadar bisa mengganti amal-amal kita yang sebelumnya tidak kita kerjakan? Saya mohon pencerahan dan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidi bisa menjawab? Ini pertanyaannya bagus sekali. Ini jarang pertanyaan ini dipertanyakan, Bu. Jarang sekali. Lailatul Qadar memang yang dipahami oleh ulama bahwa besarnya pahala Lailatul Qadar itu 1000 tahun ke depan. Ya. 1000 tahun ke depan. Makanya yang mendukung kegiatan Nisfu Sa'ban itu ulama sufi. Nisfu Sa'ban itu kan ganti buku. Nah, isinya untuk buku setahun itu mestinya kita rebut Lailatul Qadar agar penuh ke depan. Maka ada kaitan antara malam Nisfu Sa'ban dengan Lailatul Qadar. Ya. Ulama-ulama sufi yang arifin, meskipun dalil-dalil ini dianggap dhaif, tetapi mereka punya pandangan batin yang hakiki begitu, bahwa kita perlu mengisi waktu ke depan dengan harapan pahala yang besar, pemeliharaan Allah yang agung, yaitu Lailatul Qadar. Jadi penuh. Adapun pahala yang ke belakang itu yang udah kita tinggalkan, itu memang kita sudah Allah hapus dengan puasa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu, kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Yang puasa diampun dosanya yang lalu. Yang qiyamul lail, salat tarawih, qiyamul lail diampun. Adapun Lailatul Qadar, karena dibuka buku baru Sa'ban diisi dengan Lailatul Qadar, jadi semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertanyaannya hebat sekali Ibu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi silakan? Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati. Mohon izin saya untuk bertanya. Ya, silahkan Bu. Apakah boleh di malam Lailatul Qadar ini kita meminta kebaikan untuk duniawi kita? Begitu aja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas dapat Lailatul Qadar minta kaya. Masih minta dunia. Ada dunia. Gimana sih? Iya gini, memang tiap orang punya levelnya. Ya, punya derajatnya, keimanannya, pengetahuannya, dan yang lain-lainnya. Ya tentu dunia ini adalah tempat sekarang kita. Kita butuh dunia kita hasanah. Pokoknya itu terungkap di dalam doa yang ibu-ibu hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal semua kan? Pingin di dunia hasanah, di akhirat hasanah, kan begitu. Nah, jadi kita berharap dunia juga boleh. Tapi dunianya itu yang tidak menghalangi hati dari Allah. Sebab tidak sedikit dunia itu menghalangi hati kita dari Allah. Ya, sedang sholat terganggu lintasan hati dan pikiran kita dengan urusan dunia. Nah, maka oleh sebab itu yang disebut dunia yang baik, yang hasanah itu dunia yang menjadi balagun ilal akhirah, yang menjadi
pelantara kita mendapatkan akhirat. Dunia yang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia yang dijadikan kebun untuk akhirat. Ya, sekarang di dunia mau dikasih rezeki sebanyak-banyaknya, kan yang habis bukan rezeki, gigi, betul nggak? Yang habis rezeki apa gigi? Ya, ini udah nggak boleh, itu kolesterol naik, tensinya naik, ini nggak boleh, itu. Ternyata bukan rezeki yang kita khawatirkan itu, gigi kita yang habis. Nah, maka oleh sebab itu, raihlah dunia yang jadi hasanah, yang menemani, mensahabati kita ibadah. Ke masjid ada kendaraan, mau ke Baitullah ada ongkosnya. Jadi dunia kita yang menjadi sahabat kita dalam beribadah kepada Allah. Maka pengin kaya, pengin miskin, pasti ke situ. Kalau Nabi itu khawatirnya bukan miskin, khawatirnya kaya. Kok kebalikannya ini? Nabi menyebutkan bahwa yang aku khawatirkan bukan kekayaan, tapi bukan kemiskinan, tapi idza busitat alaikumud dunya. Apabila dunia diberikan kepada kalian, jabatan tinggi, ya, fasilitas mewah, itu dikhawatirkan oleh Nabi, bukan melarang, tapi kekhawatiran Nabi. Sebab dengan dunia itu sering orang jadi angkuh dan sombong dan lupa diri. Betul apa betul? Betul, betul. Lagi banyak uang, ingatnya ke masjid apa ke mall? Jujur. Makanya ini dunia ini harus jadi sahabat kita. Dalam ilmu tasawuf namanya zuhudlah dengan dunia. Zuhud itu bukan harus fakir dan miskin, tapi zuhud itu dunianya tidak diletakkan di hati. Diletakkan sebagai amanah, kepercayaan dari Allah. Semua nikmat latus alunna yauma izin anin naim, pasti akan ditanya. Mata bisa melihat, mulut bisa berbicara. Di mahsyar nanti akan ditanya oleh Allah, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka oleh sebab itu kita mintalah dunia yang apa? Hasanah. Imam Junaid Al-Baghdadi, sufi besar, mengatakan dunia jangan taruh dalam hati, tapi simpan di genggaman tangan. Wah. Baik, siapa lagi mau bertanya? Kori? Ini ibu-ibu udah paham ini. Kori, selesai ya? silakan. Boleh saya Ustaz? Oleh, silakan. Walidin saya bertanya. Masya Allah, materi pagi ini sangat luar biasa tentang Lailatul Qadar, sehingga saya berkeinginan untuk bertanya saya. Bagaimana ketika ada seseorang yang berkeinginan tinggi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi mungkin keadaannya yang tidak memungkinkan. Seperti halnya harus bertugas di malam hari, berjaga di malam hari, sehingga tidak bisa, nggak bisa untuk iktikaf di masjid gitu sih. Apakah itu berarti dia tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar sih? Sedih sekali ya. Baik, saya sini bisa jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Memang semestinya orang mempersiapkan keuangan lah katakan, itu di luar Ramadan. Agar 10 terakhir itu enggak sibuk nyari duit gitu. Untuk Lebaran udah ada gitu. Sampai tadi nanya ada boleh nggak doa minta dunia begitu kan buat Lebaran berarti itu. Para sahabat dulu tuh menyiapkan batin, diantaranya juga menyiapkan ekonominya di jauh sebulan-bulan Ramadan agar 10 hari terakhir itu aman gitu. Lebaran juga bajunya belinya sebelum Ramadan aja gitu. Bahkan kalau akhir-akhir Ramadan malah mahal harganya itu. Ya. Namun memang ada kondisi yang mungkin tidak dapat dihindari, dan agama Islam itu sangat tasamuh ya. Karena pendidikan Ramadan itu adalah pendidikan rohani, pendidikan kualitas bukan kuantitas. Tetap mesti disempatkan meskipun 1 jam, 2 jam untuk menyempurnakan persiapan untuk mendapat Lailatul Qadar. Yang keempat itu tadi uzlah izal itikaf. Meskipun 1 jam, 2 jam. Meskipun memang itikaf itu di masjid yang ada Jum'ahnya, ya. Tetapi jika untuk mendapatkan keagungan pahala seperti Lailatul Qadar bisa dilakukan, dia dengan menjauhkan hati dari selain Allah, ya, inizal atau uzlah, dia akan mendapatkan pahala yang besar seperti Lailatul Qadar juga. Kalau ingin Ramadan juga, maka tetap 4
rukun itu meskipun tidak 10 hari sepenuhnya, ini untuk orang yang sibuk total aja. Kalau yang nggak ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kan orang diberikan, Allah memberikan Lailatul Qadar ini atas kedermawanan Allah, maka Allah mengharapkan kualitasnya. Ya, mungkin 1 jam dia merenung ya, di dalam i'tikaf sama dengan 24 jam barangkali. Ya, tetap Allah memberikan anugerahnya kepada siapa yang memang sesuai dengan kondisinya. Yang penting kualitas ibadahnya tinggi, lawan nafsu dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, harus ada roadmap Ibu, harus dipersiapkan terlebih dahulu dari awal. Kita sudah masuk di ujung acara, yaitu kesimpulan, muhasabah dan doa bersama. Mungkin yang pertama kali Syekh Sidi bisa memberikan kesimpulan tema kita kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, ibu-ibu, kita tadi telah mendengarkan beberapa penjelasan yang banyak dan pertanyaannya juga bagus-bagus, berkisar tentang Lailatul Qadar dan persiapannya seperti i'tikaf. Namun kita boleh menarik satu benang merah ya, satu kesimpulan di dalam menggapai Lailatul Qadar ini yang perlu kita pahami betul-betul. Sebetulnya keagungan itu bukan berkaitan dengan waktu, tetapi dengan orang yang agung di sisi Allah di waktu itu. Meskipun Nabi mengisyaratkan misalnya paltamisuha fi asral awakhir fi kulli witrin, carilah di setiap witir. Itu bukan berarti bahwa witir itu di 21, 23, 24 saja, tetapi yang ditekankan adalah kualitas tauhidnya kepada Allah tinggi,